Dan memang kehadiran saya di tempat ini yang pertama bahwa kita silaturahmi dalam momen Natal dan Tahun Baru. Dan ini memang sudah menjadi budaya kita orang Alor untuk kita pertahankan, kita tingkatkan, dan kita perlu wariskan kepada generasi-generasi kita ke depan. Yang berikut juga bahwa dalam kapasitas sebagai partai dan lebih tepatnya sebagai fraksi, tentu kita berkepentingan. Saya berkepentingan untuk silaturahim, saling temu satu dengan yang lain tatap muka, untuk kita berbicara bagaimana membangun Alor ke depan. Itu yang mungkin paling penting. Dan ini tugas tanggung jawab ini cukup besar, tidak hanya saya dan Bapak Rocky di pemerintahan, tetapi kita semua juga yang ada di lembaga DPR. Untuk itu maka tentu kita perlu bangun komunikasi yang baik, yang intens, dari hati ke hati, sehingga ada kesamaan pikir, kesamaan langkah, dan visi kita untuk bagaimana kita membangun Alor ke depan. Itu mungkin paling utama. Sehingga saya kira sambil kita menyelam, kita minum air gitu, sambil kita berbicara, tapi kita berpikir bagaimana untuk membangun Alor ke depan. Dan kehadiran saya di sini seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih buat waktu, hati yang telah diberikan untuk saya, dan yang paling penting adalah untuk kepentingan Alor. Bapak Ketua Fraksi dan Bapak sekalian saya hormati dan saya kasihi, tentu kita punya niat besar ke depan untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam kapasitas kita masing-masing, baik sebagai DPRD maupun sebagai pemerintah, untuk bisa menghasilkan berbagai hal, baik di bidang pembangunan, bidang pemerintahan, kemasyarakatan, yang kita akan lihat bersama-sama. Tugas tanggung kita masing-masing untuk bagaimana semua yang kita libatkan semua pihak, kita satukan hati pikiran untuk apa yang kita ingin wujudkan untuk Alor, itu kita bisa wujudkan bersama. Dengan demikian maka tentu kerja-kerja politik ke depan itu harus menjadi hal yang sangat penting. Jadi mungkin hari ini saya ada di fraksi PKB, saya juga akan agendakan untuk bisa bertemu teman-teman fraksi yang lain. Jadi saya kira juga penting, karena memang yang tadi Pak Ketua sudah bilang bahwa ada nada-nada miring yang bilang bahwa kami dari partai non situ gitu nanti tidak diterima di DPR. Saya pikir itu pikiran-pikiran yang menyesatkan, yang namanya orang bangun narasi untuk melemahkan gitu. Tapi saya pikir itu juga ada hikmahnya buat kita. Dengan demikian maka kita terpacu untuk bisa bangun komunikasi. Ya, saya kira ini langkah awal yang baik. Ke depan tetap kita akan lihat kerjasama kita ke depan supaya bisa bergandengan tangan, bisa bahu-membahu, bisa melihat hal-hal yang bagaimana untuk kepentingan masyarakat Alor yang lebih baik lagi gitu. Jadi saya kira ini pekerjaan besar buat kita. Semua kita akan dudukan pada kursinya dan kita letakkan pada prosedur, mekanisme, aturan main yang ada. Tetapi kebersamaan kita ini harus kita bangun, kita jalin gitu. Sehingga saya kira dalam hal seperti itu kita sudah memulai, semuanya pasti akan baik-baik saja, semuanya akan bisa, dan tidak ada hal yang tidak mungkin kita tidak bisa lakukan gitu. Jadi mungkin ini langkah awal kita bertemu sebagai orang bersaudara, tetapi tentu niat hati kita ke depan itu yang paling penting. Bersama-sama kita membangun Alor, itu bagi saya yang paling utama. Sehingga apapun yang kita akan lakukan, kita betul letakkan itu pikiran besar kita untuk kita bersama-sama bisa mencapai itu. Itu mungkin paling penting bagi kita. Jadi sekali lagi kehadiran saya di sini ya silaturahim, tetapi membangun komunikasi politik supaya kita bisa bersinergi untuk bisa membangun Alor. Karena ke depan ini tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Saya biasa bilang, sering saya bilang ketika dalam kampanye pun saya bilang, membangun Alor ini sama dengan membangun kabupaten lain. Alor di kabupaten kepulauan
kemiringan topografi wilayah yang dataran rendahnya begitu sedikit kecil, lebih banyak dataran gunung-gunung. Masyarakat ada di gunung-gunung, karena topografinya seperti begitu, pembangunan pun juga membutuhkan biaya besar. Contohnya misalnya karena gunung-gunung banyak kali, ya banyak bangun jembatan juga banyak gitu. Sudah jembatan lagi ada jembatan kembar lagi. Saya sering bilang gitu. Jadi ini butuh biaya karena kita ke kabupaten kepulauan, kita butuh banyak juga dermaga-dermaga misalnya atau tempat-tempat perahu cukup banyak gitu. Jadi kompleksitas persoalan ini cukup kompleks. Kita butuh perhatian khusus, kita butuh fokus untuk membangun daerah ini. Dari sisi waktu, anggaran mungkin kita sama dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, tapi beda di soal topografi dan ini menjadi persoalan. Mereka satu daratan, kita kabupaten kepulauan. Dan itu ketika membangun kita butuh konsentrasi, sehingga kalau kita habis waktu di hal-hal yang tidak produktif, kita akan lambat dalam membangun. Gitu. Dan saya terima kasih sekali buat Pak Ketua, Pak Sek, teman-teman yang sekarang sebagai fraksi PKB, bahwa kita harus membangun alur ini, harus bila perlu ada percepatan, ada lompatan begitu. Jadi bisa kita hanya seperti itu saja. Jadi ini kita perlu lompatan, dan kita berusaha untuk kerja ini maksimal. Dan saya dan Pak Wakil kami sudah sepakat, begitu kami dilantik langsung kita tangkap gas, harus kerja sudah lah, tidak bisa kita main-main lagi, kita sudah harus bisa kerja. Untuk itu maka saya sementara ini menyusun agenda kerja 100 hari yang akan bisa kita ukur gitu. Katakanlah RPJMD tadi yang Pak Ketua sampaikan, termasuk juga mungkin DOW Pantar, itu kita akan panggil Ketua panitia pemekaran yang lokalisan, kita panggil. Mungkin kita harus ke Pantar lagi untuk rapat. Kita berupaya untuk, yang bukan berarti dalam sosial kerja sudah harus dijadi dari otonomi, tapi minimal ada progres. Untuk itu kita akan upayakan dengan hal-hal lain juga yang kita akan lihat begitu. Sehingga ini butuh energi yang baik, butuh pikiran yang baik. Kita akan kesampingkan hal-hal yang memang tidak produktif untuk kepentingan alur gitu. Kita lebih suka berutak-atik hal-hal yang yang seremonialnya. Kalau begitu ada hal yang tidak positif, hal yang sedikit itu cepat sekali gitu. Tapi kalau pembangunan orang terlambat, malas, ini yang jadi soal. Tapi kalau hal-hal yang agak kiri, agak miring, wah itu cepat sekali. Ya betul, pas saya pakai itu saya itu hal yang selama ini terjadi gitu. Coba di pembangunan orang akan diam dan anggap malas tahu. Tapi kalau ada hal-hal yang negatif, wah itu cepat sekali. Ini harus kita rubah mindset, ya harus rubah mindset berpikir gitu. Kami juga sudah menetapkan RPJP, dan kita berharap setelah pelantikan Bapak di bulan Maret nanti, kita sudah harus penetapan RPJMD. Karena itu visi misi yang kemarinnya menjadi visi misi kandidat, hari ini menjadi visi misi daerah. Oleh sebab itu visi misi Bapak sudah harus disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Bapeda sebagai dapur pembangunan daerah, untuk paling tidak RPJMD itu sudah harus disusun. Draft RPJMD itu sudah harus disiapkan, sehingga ketika bulan Maret nanti dilantik, itu pulang kita sudah langsung tetapkan RPJMD dan kita sudah harus kerja. Kira-kira seperti itu. Yang berikut tantangan kita itu soal anggaran. Kita punya APBD Kabupaten Alor ini 1,2 triliun. Belanja pegawai 590-an, hampir 600 miliar. Sisa sekian yang menjadi belanja pembangunan, belanja modal, belanja masyarakat. Apalagi tantangan kita di 2026 nanti, tentunya belanja pegawai akan sampai pada posisi 700 miliar Bapak. Karena memang P3K dan CPNS ini kan terus bertambah. Karena itu kita butuh dana alokasi khusus dari pusat. Karena itu kita berharap kita semua saling bekerja sama untuk bisa berupaya mendapatkan alokasi anggaran dana khusus dari pemerintah pusat. Tetapi salah satu syarat utama dana DAK adalah
kita punya Perda RT RW harus direvisi. Revisi. Sudah 10 tahun ini kita punya Perda RT RW belum direvisi, sehingga misalkan beberapa wilayah-wilayah yang daerah potensi wisata itu belum tercover dalam RT RW. Jadi ketika usul dana DAK ruas jalan itu tidak bisa lolos karena sektor pendukung apa yang ada di situ. Begitu. Karena itu di masa Bapak mau tidak mau Perda RT RW sudah harus kita revisi, karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan dana DAK. Karena kalau dilihat kondisi geografis Iya. alur pantar ini, kita daerah kepulauan dan daerah Gunung Lembah. 80%, 90% khusus kita wilayah daerah alur gunung besar ini, ruas jalan, jembatan itu masih sangat butuh sekali. Karena itu tidak bisa kita hanya biayai pakai DAU, karena DAU kita terbatas. Kita butuh dana DAK yang bisa membangun ruas-ruas jalan yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lain. Begitu juga kebutuhan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan juga pariwisata. Nah itu visi misi yang Bapak punya bisa nanti disampaikan kepada pemerintah agar kita bisa sama-sama dengan DPR saling kaji, kita lihat sama-sama, sinkronisasi juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar kiranya 100 hari kerja Bapak itu sudah itu masuk dalam agenda kerja Bapak 100 hari setelah dilantik. Jadi seperti yang tadi Pak Ketua bilang dan Bapak bilang, maka Perda RPJMD itu dia harus masuk dalam program 100 hari kerja Bapak. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kami fraksi sampaikan sebagai masukan buat Bapak, dan juga persoalan-persoalan lain itu nanti setelah lantik baru kita akan sama-sama diskusi di DPR.